Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Film dibuka dengan montase kehidupan keluarga Korea Amerika yang terdiri dari seorang pria, istrinya, dan putri kecil mereka. Gadis itu belajar piano sejak kecil. Sang istri dirawat di rumah sakit karena kanker dan sembuh, tetapi kemudian kambuh. Suami dan anaknya mendukungnya sampai hari dia wafat. Bertahun-tahun kemudian, sang ayah menegur si putri remaja karena lupa membuang sampah. Dia bilang dia akan melakukan itu abis pulang dari kerja kelompok. Sang ayah menelepon kakaknya dan mengobrol. Dia lalu menonton video lama istrinya memasak dengan putrinya. Suatu malam, gadis itu menghubungi ayahnya 3 kali, tetapi ia sedang tidur. Esok pagi, dia tidak dapat menghubungi putrinya. Dia pikir putrinya les piano, jadi dia menelpon gurunya, tetapi diberitahu bahwa gadis itu sudah membatalkan kelasnya 6 bulan lalu. Sang ayah sadar bahwa dia telah memasukkan uang saku les ke dalam akun Venmo yang sekarang telah dihapus. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Memanggil polisi, seorang detektif datang untuk menyelidiki kehilangannya. Setelah dapat akses akun medsos putrinya, dia sadar bahwa si putri semakin menyendiri sejak ibunya tiada. Detektif bilang gadis itu membeli KTP palsu dan rekaman CCTV menunjukkan dia keluar kota. Ditambah laporan bahwa dia telah mengambil uang banyak dari Venmo-nya sebelum menghilang, artinya mungkin si gadis melarikan diri dari rumah. Si ayah makin khawatir. Dia menemukan situs live stream yang sering dipakai gadis itu. Si gadis menggunakannya untuk mengatasi kesepiannya. Dari video private akun si gadis, ternyata ia suka berbicara dengan akun bernama Fish and Chips. Akun ini memiliki ibu yang sakit, sehingga si gadis simpati. Namun detektif bilang akun itu memiliki alibi. Sang ayah menemukan video putrinya bersantai di danau. Dia mencari lokasi danau itu dan menuju ke sana. Dia menelepon detektif ketika tiba di danau. Di sana ia menemukan gantungan kunci si gadis, membuktikan bahwa gadis itu sempat ke sana. Pihak polisi menemukan mobil gadis itu dan mengeluarkannya dari danau. Ada amplop berisi uang tunai di bagasi mobil, tetapi gadis itu tidak ada di mana-mana. Ada bercak merah di dashboard mobil. Karena kabar kehilangannya makin tersebar luas, banyak yang membentuk tim pencari. Ada banyak dukungan online, namun banyak juga netizen meledek dan menuduh ayah sebagai pelakunya. Seorang teman sekelas bercanda bahwa gadis itu bersamanya dan dia adalah germonya. Sang ayah bertengkar dengan remaja sementara orang-orang sekitar merekamnya. Alhasil, si ayah disuruh detektif untuk mundur dari investigasi kasus. Saat itulah dia pergi ke situs gosip dan menemukan foto TKP. Dia melihat jaket adiknya di mobil si gadis. Ternyata adiknya sering mengobrol dengan si gadis, dan si ayah takut mereka berhubungan insest. Adik itu mengatakan bahwa mereka hanya merokok marijuana. Dia bilang bahwa si gadis depresi karena kehilangan ibunya. Dia mengkritik sang ayah karena tidak acuh dengan perasaan putrinya. Sementara itu, seorang mantan narapidana mengaku telah menyakiti dan menghabisi putrinya. Gadis itu diberi peti mati kosong untuk pemakamannya. Ketika sang ayah mengunggah foto dari komputernya untuk live stream pemakaman online, dia menemukan stok foto gadis identikal dengan si Fish and Chips. Setelah melacak nomor teleponnya, wanita ini berkata bahwa dia bekerja di perusahaan stok foto. Dia tidak pernah berhubungan dengan anaknya dan dia juga tidak pernah ditelepon polisi. Si ayah mencoba menghubungi detektif tapi tidak dijawab. Alih-alih, dia terhubung dengan petugas lain yang mengatakan bahwa detektif itu sukarelawan dan bukan ditugaskan dalam kasus itu. Dia melakukan penelitian pada detektif, dan menemukan bahwa si detektif kenal dengan si mantan narapidana. Dia melaporkan detektif ke sheriff, dan tiba di pemakaman dengan polisi untuk menangkapnya. Detektif bilang dia akan mengakui segalanya dengan imbalan putranya tidak diberikan hukuman berat. Dia menjelaskan bagaimana putranya naksir dengan gadis itu dan ingin PDKT dengan membuat profil palsu. Si gadis mengirimnya uang karena mengira ibu si putra ini masuk rumah sakit.
Bocah itu merasa tidak enak karena berbohong dan ingin mengembalikan uangnya. Ketika dia mengejutkan si gadis dengan masuk ke mobilnya saat sendirian di danau, si gadis ketakutan. Dalam pertengkaran, anak itu secara tidak sengaja mendorong gadis itu ke jurang. Detektif memilih untuk menutupi kecelakaan itu dengan mengemudikan mobil gadis itu ke dalam danau. Ketika sang ayah menemukan gantungan kunci dan mobilnya, dia kemudian menggunakan si mantan narapidana sebagai kambing hitam. Sang ayah bertanya di mana putrinya. Detektif mengatakan dia masih di jurang, tapi tidak mungkin ia bisa tahan hidup begitu lama tanpa air. Sang ayah menyuruh polisi pergi ke tepi danau. Karena ada badai beberapa hari yang lalu, gadis itu seharusnya tidak dehidrasi. Kru penyelamat menemukan si gadis yang terluka parah, tetapi syukurnya dia masih hidup. Lompat 2 tahun ke depan, gadis itu berencana belajar di perguruan tinggi bergengsi di jurusan piano. Ayahnya mengatakan ibunya pasti bangga padanya. Si gadis mengubah wallpaper komputernya menjadi foto dirinya dan ayahnya, menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah membaik. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.